Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Baik, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, saudara-saudara. Selamat pagi. Mari kita bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudara, mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan hati kita teduhkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini atas pertolongan Tuhan hingga kami sampai di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami dapat berkumpul di tempat ini kembali ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mau menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami. Terima kasih. Haleluya. Amin.
ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku selanjutnya kita serahkan kepada Bapa. Tiada kasih yang melebihi. Kita serahkan kepada Allah yang menyampaikan firman penyembah. Mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama dalam suatu ibadah, bersama dengan saudara-saudara kami seiman, dan juga bersama-sama dengan keluarga, baik dimanapun kami berada, dan kami percaya ini adalah anugerah yang Kau berikan. Demikian juga keadaan kami. Kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada tempat tinggal untuk kami berteduh, ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak keluarga, ada pekerjaan, ada segala sesuatu yang Kau percayakan dan semuanya mendatangkan kebaikan. Dan hari ini kami percaya ini adalah anugerah-Mu. Hidup yang Kau berikan kepada kami adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau tidak pernah menolak. Walaupun kami datang dengan berbagai permasalahan, begitu banyak permohonan, begitu banyak doa, dan permasalahan kami terkadang begitu berat, begitu sulit dan sukar, seakan-akan tidak mungkin sekalipun bagi kami. Tapi kami percaya bagi-Mu itu sangat-sangat mudah. Kalau satu kata saja Engkau katakan selesai, maka semuanya menjadi baik dan menjadi selesai. Demikian juga hari ini Tuhan, kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang ingin bertemu dengan kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau. Dan biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader,
dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, sebab firman itu adalah Engkau sendiri, dan Engkau kenal kami secara pribadi, dan firman itulah yang akan berbicara kepada setiap kami seperti apa yang kami butuhkan. Sebab Engkau yang kenal kami, Engkau memanggil kami dan menyebut kami dengan nama kami, sebab Engkau mengasihi, sebab Engkau kenal dan Engkau ingin melakukannya bagi kami. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau ingin melakukannya bagi kami? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus. Saya sangat bersuka cita dan saya harap saudara juga lebih bersuka cita karena Tuhan masih sama, masih mengasihi, masih tetap memberikan kesempatan kepada kita, dan Dia terus akan berbicara dan membimbing kita supaya kita jangan salah jalan, supaya kita jangan jatuh, supaya kita jangan tersesat, dan itu dibimbing terus. Kalau kita jatuh, buru-buru kita diangkatnya kembali. Dan hari ini tentunya ibadah kita adalah dalam ucapan syukur. Setelah 1 minggu Tuhan memelihara kehidupan kami. Kalau dihitung-hitung seminggu-seminggu, entah sudah berapa puluh tahun Tuhan menjagaimu. Kalau dihitung-hitung mujizat dan pertolongan, entah sudah berapa banyak pertolongan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Masih ada hari-hari banyak lagi, dan kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, atau bagaimanapun dulunya kita, dan itu enggak jadi masalah. Tetapi kita yang sekarang adalah yang bersama dengan Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita baca Keluaran pasal 3 mulai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Sudah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu kisah di dalam Kejadian, seorang yang bernama Musa. Musa mengalami sesuatu yang tidak biasa, ya. Kita sudah tahu ceritanya kan? Lalu Musa melihat, ada semak duri kok menyala nih. Aku mau lihat nih. Sebab menyala tapi tidak terbakar, begitu kan? Lalu Allah berfirman. Dia bilang, "Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus, adalah suci." Itu. Lalu Musa kaget,
ya. Dia tanggalkan kasutnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Allah menyampaikan isi hatinya, menyampaikan rencana besarnya kepada Musa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan kepada setiap orang, baik kepada Musa, kepada Elia, kepada siapapun, termasuk kepada kita. Tentunya banyak hal yang awalnya kita tidak menduga, kita tidak percaya, bahkan kita kaget. Contohnya seperti si Musa ini, atau Bapak Musa lah kita katakan begitu ya. Nah, dia kaget ya melihat sesuatu yang tidak seperti biasanya, unusually. Dan kita tahu keadaan Musa saat itu. Musa saat itu bukan Musa yang lagi di Mesir, lagi gagah perkasa, seorang perwira tinggi dan dihormati, seorang yang berpendidikan ahli perang, seorang yang punya anak buah prajurit banyak, yang kalau dia masuk ke istana dia bagaikan pangeran, bagaikan anak raja. Bukan Musa yang itu. Justru Musa yang dijumpai Tuhan adalah Musa yang sudah hancur, Musa yang kabur, Musa yang lari, Musa yang menyembunyikan diri, Musa yang putus asa, Musa yang kecewa, Musa yang berkata aku sudah gagal, Musa yang berkata aku tidak punya harapan lagi. Tetapi hari itu Musa kaget karena dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ini adalah awal sesuatu yang Tuhan buat bagi Musa yang hancur itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, keadaan bisa saja dalam bentuk-bentuk yang lain, yang mungkin bisa saja menimpa setiap kita, keadaan kita, situasi kita. Di semak belukar, yaitu di padang pasir, itu suatu menandakan tempat yang tandus, bukan suatu tempat ladang yang menghasilkan, bukan sesuatu yang penuh dengan sukacita. Bisa saja hal itu terjadi kepada setiap kita di saat kita di suatu tempat di mana tempat yang tidak menghasilkan, tempat yang kering kerontang, tempat yang isinya cuma derita, tangis-tangis kematian dan rintihan, tempat di mana semak belukar atau padang pasir, atau suatu tempat di mana tempat yang paling membosankan. Engkau sudah bekerja, engkau sudah berusaha, engkau sudah berpikir, engkau sudah mulai mencoba, engkau melakukan, enggak pernah kau lihat sesuatu. Seakan-akan langit itu seperti tembaga, engkau teriak pun enggak ada yang dengar, engkau nangis pun enggak ada yang peduli, orang-orang sekitarmu itu juga enggak, bahkan mereka terkesan mencemooh, rasain lo. Halo, sedih banget ya. Tidak ada harapan di situ, membosankan. Atau suatu tempat seperti Musa merasa terbuang ketika dia merenung dulu, gitu kan, saat itu, gitu, atau ketika aku di sana, dan semuanya itu dulu, saat itu, ketika itu, dan seterusnya. Tidak ada sesuatu. Tetapi sekarang aku terbuang. Tidak ada lagi yang peduli sama aku. Bahkan mereka itu mencemooh aku. Bahkan mereka itu ingin menjatuhkan aku. Bahkan mereka itu
seakan-akan ingin membunuh aku sekalian. Seperti firman berkata tuh, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan ya, membinasakan. Nggak ada lagi damai sukacita. Tidak ada lagi harapan. Kalau perlu iman sekalian direbut, mati kabeh, neraka urusannya. Halo? Bisa. Itu adalah keadaan Musa dan prediksi yang saat ini. Padang pasir yang berbeda bukan? Situasi yang berbeda bukan? Tapi jenisnya ya sama. Adanya tekanan-tekanan di dalam jiwa, di dalam batin. Tetapi awal dari sesuatu yang Tuhan kerjakan, Dia kasih lihat belukar yang menyala. Dan Musa melihat, lalu Musa menghampiri. Musa respon. Kalau seandainya Musa bodoh amat, nggak peduli, aku lagi susah, aku lagi sulit, nggak peduli, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi Allah sengaja diperlihatkan kepada Musa, lalu Musa respon. Dan itu adalah awal di mana Tuhan ingin mengerjakan sesuatu kepada Musa. Dan tentunya Allah juga bisa mengerjakan sesuatu kepada setiap kita. Khususnya kita yang percaya, kita yang beriman, kita yang tetap teguh, dan kita yang setia. Sekalipun mungkin keadaan kita nggak beda seperti Musa, hancur. Ya dulu aku begini begono, yaitu dulu, sekarang ini sekarang keadaannya. Ya, halo. Berikutnya dikatakan oleh firman Tuhan, lalu Musa mendekat. Mendekat. Sekali lagi ya, apa? Bukan menjauh. Mendekat. Jadi datanglah kepada Tuhan, mendekat. Lalu Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak itu kudus, suci. Tempat yang dulu engkau katakan membosankan, tempat usahamu yang kau katakan itu seperti padang pasir, seperti semak belukar, sesuatu yang tidak ada harapan. Ketika Tuhan ingin mengerjakan sesuatu, Dia sudah kuduskan tempat itu. Lalu langkah berikutnya dikatakan, Musa, tanggalkan kasutmu. Musa kaget tuh. Kaget. Ketika Tuhan mau melakukan sesuatu pada engkau, Dia nggak perlu bantuanmu. Dia nggak perlu titelmu. Dia nggak perlu pengalamanmu. Dia nggak perlu egomu yang nggak boleh tersinggung, yang emosional itu nggak perlu. Tanggalkan semuanya itu. Tanggalkan kasutmu. Lalu Musa sujud. Seperti yang Yesus katakan, datanglah dengan kerendahan hati. Musa sujud. Tanggalkan semua atribut-atributmu yang justru membuat Tuhan menjadi menjauh. Dulu engkau berkata, nih aku, kalau nggak ada aku tuh gereja nggak hidup. Nih aku, kalau nggak ada aku tuh kamu semua nggak makan, karena aku bosnya. Nih aku nih aku terus. Dan saat itu gagal. Saat awal Tuhan kembali mau pakai Musa, lalu Dia kuduskan tempat di mana engkau bekerja.
Dia kuduskan rumah tanggamu, Dia kuduskan hatimu. Lalu engkau harus buka kasutmu. Kau lepaskan semua, kan bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Mulailah merenung. Mungkin kita, termasuk saya, kita semua manusia bisa salah. Tetapi firman ini bertujuan untuk kita kembali kepada rencana besarnya Tuhan. Kembali untuk kita bersuka cita, untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Demikian pula Musa. Ketika Musa tanggalkan kasut, dia tahu tempat ini adalah tempat yang kudus. Lalu setelah itu Allah menyampaikan isi hatinya, menyampaikan rencana besarnya kepada Musa. Sampai Musa itu merasa nggak mampu. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau mempercayakan aku? Nggak mungkin Tuhan, tidak mungkin gitu ya. Aku ini siapa? Keadaanku saat ini nggak mungkin Tuhan. Begitu bukan? Bicara nggak bisa, ini nggak bisa, fasilitas nggak ada, linknya juga udah pada putus. Kenapa? Karena keadaan, gitu ya. Halo? Berbicara melalui firman adalah berbicara melalui iman, bukan berbicara melalui pikiran dan logika. Itu sebabnya lalu dikatakan imanmu, gitu, percayamu. Dan Allah yang Maha Kuasa itu tetap melaksanakan rencana besarnya kepada Musa. Dan kita singkatkan saja, Musa melihat begitu banyak mujizat, Musa melihat begitu banyak pertolongan Tuhan, dan Musa juga merasakan dia itu prioritas. Ketika banyak yang mau melawan dia, enggak perlu dia yang berperang, Tuhan yang berperang. Itulah Allah. Dan Musa mengalami itu secara pribadi. Halo, bagaimana dengan hidupmu? Tuhan, aku udah bersyukur, ini udah baik nih, udah bersyukur. Belum seberapa tahu. Kau baru kecepretan dikit aja udah bersyukur. Tuhan punya rencana besar terhadap engkau. Selama kau di dalam dunia, sampai pada akhirnya engkau menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sorga. Apa sih yang membuat Musa menjadi berhasil? Kita belajar dari konteks ini ya, karena ini adalah firman Tuhan yang menuntun kita, bukan? Apa yang membuat Musa menjadi berhasil? Kita baca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal pertama adalah Musa mengerjakan kehendak Allah. Apa yang diperintahkannya, Musa respon. Musa kagak lagi berdebat-debat, karena Tuhan bilang, Musa, engkau rancang-rancangkan begitu ya? Ya elah, segitu doang. Tapi rancanganku nih, tinggi. Musa, kau bilang kau pengalaman ya? Iya Tuhan. Ya elah, pengalaman Musa segitu doang. Nanti nih kau akan mengalami yang jauh lebih tinggi. Halo? Maka dari itu Musa nggak ribet. Dia langsung respon. Dia sujud, baik Tuhan, aku akan turuti. Itu langkah pertama keberhasilan.
Jadi yang pertama Musa turut, respon. Seperti yang Yesus ceritakan kan? Ada yang dikasih sekian gitu ya, nggak usah dibahas ya. Yang pertama lalu dia berangkat melaksanakan gitu ya, itu namanya respon. Yang kedua berangkat, yang ketiga mikir gitu ya. Aku dikasih cuman satu nih, dia banyak tuh ya. Saudara udah tahu kan? Wah, nggak adil nih, mikir terus otaknya tuh ya. Waduh, nanti kalau gagal gimana nih? Waduh, kalau aku menguntungkan enak aja tuh dia. Aku yang kerja capek, dia yang menikmati. Situannya maksudnya. Wah, enggak lah, kepinteran dia. Gitu ya. Udah, aku sembunyikan saja, aku kubur. Enggak begitu. Jadi Musa berhasilannya dia taat. Mungkin awalnya agak bertentangan dengan rencananya, tapi firman Tuhan, rencanamu dibandingkan rencanaku, udah deh, nggak kepake konsepmu. Kasih contoh ya. Mudah-mudahan waktunya masih ada nih. Daud sebelum jadi raja itu dia jadi apa? Tukang ngangon bahasa apa ya? Tukang yang ngangon domba lah. Ya, domba mending banyak, cuma beberapa ekor. Bukan dia punya, bapaknya punya. Sebab waktu kakaknya bilang, kamu ngapain ke tempat peperangan? Sana, ya, jagain domba-domba bapak yang tidak seberapa itu. Artinya beberapa ekor. Itu Daud. Cuma sebagai, kalau cuma tuh artinya nggak dianggap. Sama saudara-saudaranya, sama bapaknya juga nggak dianggap. Apalagi sama orang lain. Buktinya waktu Nabi Samuel bilang, apakah cuma ini anak-anakmu? Apakah masih ada yang lain? Bapaknya bilang, iya, cuma ini. Ada sih ada, gitu ya. Cuma ya itu cuma tukang gembala. Lalu Samuel bilang, Nabi Samuel, baiklah kita tunggu. Bukankah kita juga tidak akan makan bersama-sama sebelum dia pulang? Artinya nggak dianggap dah. Tetapi ketika Tuhan angkat dia, nothing impossible. Apapun Tuhan bisa buat. Daud yang tidak berharga diangkat terus, dan kalau Tuhan kerja itu nggak tanggung-tanggung, ya, sampai jadi seorang raja. Balik lagi, itu adalah sikap, dan sikap Musa juga jadi teladan buat kita. Hal kedua, bagaimana Musa bisa berhasil dalam rencana besar Tuhan? Mari kita baca. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, hal kedua adalah kalau kita renungkan, Musa melakukannya dengan sukacita, tidak kepaksa, tidak marah-marah, tidak menggerutu.
Dia ngasih tugas lagi, ngasih lagi. Orang lain mah santai. Aku melulu yang disuruh nih. Gitu ya. Halo. Musa nggak gitu. Wih, ini kesempatan. Ketika diberikan tugas, ini anugerah. Sebab Tuhan bisa memberikan tugas kepada yang lain. Tetapi anugerah ini diberikan kepadaku. Saudara pilih yang mana tuh dari dua sikap itu? Dan Musa melakukannya dengan sukacita. Dari mana kok taunya begitu sukacita? Tadi kita udah baca. Musa itu pamitan. Pamitan kepada tempat di mana dia numpang hidup. Pamitan kepada suatu tempat dia bisa berteduh, yaitu kepada Jitro, mertuanya yang kebetulan anaknya dijadiin istrinya. Jangan sampai Jitro, si Musa datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Masih ingat ya? Ini peribahasa. Waktu masih sekolah, ingat gak sih disuruh ngapalin peribahasa? Banyak kan? Sambil menyelam minum air gitu kan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu kan. Atau apalagi ya, tidak ada rotan akar pun berguna gitu ya. Atau pergi tanpa muka, pulang tanpa punggung. Gitu ya. Masih ingat? Iya. Musa enggak begitu. Tetapi dia datang dengan baik-baik, lalu dia pamit juga dengan baik-baik. Dia bersukacita, ada tugas nih. Bapak mertua, gitu ya kan mertuanya tuh. Mertuanya, Musa kenapa? Ada tugas dari Tuhan. Aku harus kembali ke Mesir. Lalu mertuanya bilang, pergilah dengan selamat. Artinya betul-betul diridoi gitu ya, diizinkan. Ya berangkatlah nak, Tuhan bersama dengan engkau, sukseslah keadaanmu. Artinya dengan sukacita. Itu salah satu sebab di mana Musa jadi berhasil. Lanjutkan lagi ya, terakhir. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya selalu bilang yang terakhir, gitu ya. Ada yang bertanya, kenapa sih Pak Pendeta selalu gitu? Iya, kamu memang sih mendengarkan dengan sukacita, tapi ada beberapa tuh pengen buru-buru gitu loh. Pengen buru-buru karena mau pergi nih, pengen makan-makan gitu. Jadi kalau saya bilang yang terakhir, jadi senyum-senyum gitu ya. Tapi di sini saya percaya enggak, itu cuma 1-2 saja yang begitu ya. Jadi ini memang yang terakhir. Jadi keberhasilan Musa, di mana Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya, sekalipun dia dalam keadaan hancur atau dalam keadaan apapun. Tadi kita refleksikan gitu ya, dalam hidup kita juga bisa begitu. Bagaimanapun keadaan kita, enggak masalah buat Tuhan. Dia tetap punya rencana besar, dia ingin melakukan. Dan yang terakhir, bukan terakhir sih, ini dalam pengamatan gitu ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan ya, yang berikutnya adalah Musa melakukan, lalu Musa merasakan hadirat Allah, mengalami mujizat-mujizat besar, bukan kepada bangsanya saja, tetapi yang terutama untuk dirinya secara pribadi. Jadi karena dia melakukan itu, dia juga merasakan
mengenal Allah secara pribadi, lebih dalam dan lebih dekat lagi. Itulah juga yang diajarkan Yesus, sampai engkau sama seperti aku, sampai hatimu sama seperti hatiku, sampai Allah Bapa di surga juga mengasihi, karena engkau melakukannya seperti aku melakukan. Karena Musa melakukan, lalu dia menikmati banyak berkat dan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan, aku yang jadikan terang, aku yang jadikan gelap, aku yang menciptakan damai sukacita, aku juga bisa menciptakan bencana. Kebayang gak sih? Halo? Ketika Tuhan lihat engkau melakukan sesuatu, Dia lihat kesetiaan dan kesungguh-sungguhan hatimu. Engkau mungkin sedang menghadapi bencana, engkau mungkin sedang menghadapi sesuatu yang begitu menekan, yang mungkin bisa merugikan lahir batinmu. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia sanggup merubah. Dia sanggup merubah bencana menjadi berkat. Katakan, sebab aku yang bisa melakukannya. Itulah Tuhan Allahnya Musa dan Allah kita hari ini. Jadi nggak ada yang sukar buat Tuhan. Bagaimanapun keadaan Dia bisa. Di dalam satu ayat dikatakan, Allah bisa mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Saudara bisa mengerti arti syair ini. Lembah air mata, tidak ada sukacita, tidak ada tawa, tidak ada pengharapan, isinya adalah kesedihan. Tapi lembah yang bermata air melambangkan suatu berkat. Ada sumber-sumber baru, ada kekuatan baru. Itu adalah lembah yang bermata air. Dan Musa, dia tahu persis, ketika dia lakukan itu, lalu Allah merubah apapun bencana itu bersama bangsanya, lalu Dia rubah jadi berkat. Kalau cuman air pahit menjadi air manis mah itu mudah sekali buat Allah. Dan masih banyak hal-hal besar yang dialami oleh Musa. Demikian pula Allah yang sama, Allah yang maha besar, Allah yang kita percaya, Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia juga Allah yang ingin melakukan perkara besar bagi kita, seperti Dia melakukannya bagi Musa. Tetaplah percaya, tetaplah kuat, jangan goyah, tetap jalan, ikuti firman Tuhan, dan engkau menjadi kuat, karena Tuhan bersama dengan engkau, dan engkau beriman. Allah di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Dia yang akan memimpin, memberikan damai sukacita, dan Dia juga sebagai penghibur yang akan menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau kembali ingin menyatakan bahwa hidup yang Engkau berikan adalah Engkau punya rencana besar dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, celikkan mata rohani kami, celikkan telinga rohani kami, celikkan hati kami, agar kami bisa melihat kemuliaan-Mu, agar kami bisa mendengar suara-Mu, agar kami bisa merasakan isi hati-Mu dan rencana besar-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami dan menyampaikan kami agar kami menjadi percaya bahwa sesungguhnya Engkau punya banyak rencana indah dalam setiap kehidupan kami. Apapun keberadaan kami saat ini, itu bukan sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Dia sanggup menyucikan, menguduskan, dan kami sujud di hadapan hadirat-Mu. Hari ini Tuhan, kami mulai bersama dengan Engkau, diawali dengan hari Sabat dalam suatu ibadah, dan kami menyerahkan sepanjang minggu ini, apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, baik ketika kami berniaga, berdagang, atau ketika kami bekerja di tempat di mana Engkau tugaskan kami di perusahaan itu, atau kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu yang kuat, tetap dalam rencana indah-Mu, dalam kekuatan-Mu Tuhan. Dan kami percaya
Engkau sudah membuat rencana yang baru, dan Engkau akan meneruskannya sampai selesai, karena Engkau Allah yang setia. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk terus berjalan di dalam terang dan kasih-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat hari ini, karena Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam suatu ibadah, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, pada saat-saat kami datang kembali seperti hari ini, dalam suatu ucapan syukur karena anugerah dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.